Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala nabil amin imamil mujahidin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tariqal mustaqim tariqal anbiya wal mursalin. Allahumma ya musabbibal asbabi sabbib. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari prosesi penciptaan serta upaya-upaya ibadah yang sudah dilakukan, begitu juga dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Sekiranya setelah mengikuti, menyimak konten YouTube Kasabullah Voice, ada sisi guna dan manfaatnya, kemudian akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan senang hati kami mengapresiasi. Salam santun dari Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah Indonesia, dengan iringan doa hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibanding hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, mohon dimaklumi, mohon izin agar konten YouTube Kasabullah Voice tidak terkesan hanya membahas, menyingkap, membeberkan, mewedar rahasia-rahasia rububiyah dari syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, atau dalam bahasa yang lebih keren adalah tasawuf. Maka pada volume 25 ini sengaja memberi jeda untuk diisi materi lain yang keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kami sajikan kepada publik. Materi ini berupa amalan yang boleh disebut sebagai ilmu yang amat langka, mengingat di tempat-tempat umum jarang sekali ditemukan. Bahkan boleh dibilang ini merupakan amalan yang sangat eksklusif. Sumber amalan ini tetap berpulang pada leluhur kami yang memang bergerak di bidang kerohanian. Cuma bedanya pada masa leluhur kami belum mengenal IT, sehingga ilmu-ilmu yang ada hanya bisa diserap oleh mereka-mereka yang ada di lingkungannya. Atas dasar itulah kami sebagai pewaris dan penerus merasa tertarik untuk dipublikasikan dengan suatu itikat. Siapa tahu dengan mengamalkan, mereka-mereka yang masih mencari jati diri akhirnya bisa tercukupi, atau setidak-tidaknya dengan melakukan dzikir pada dirinya ada suatu ketentraman, ada satu nilai-nilai kemuliaan yang dilakukan, dibanding kita sibuk untuk menilai kelemahan-kelemahan yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Di samping itu, kami juga ingin menyampaikan kepada publik potret Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah yang mempunyai kegiatan-kegiatan layaknya komunitas keagamaan, kerohanian, apakah itu majelis dzikir atau semaan atau komunitas-komunitas kecil-kecil lainnya yang perlu kita hormati bersama
Karena bagaimanapun beliau-beliau yang terhormat, apakah itu kiai, ustadz, mursyid, guru, atau ketua, atau apapun, mereka merupakan orang-orang yang punya rasa peduli yang sangat tinggi terhadap akhlak dan masa depan bangsa Indonesia. Bukan justru mereka-mereka yang punya jasa besar kita soroti dengan tuduhan-tuduhan yang membuat kita sangat miris, sangat mencekam, memperhatikan apakah itu dituduh aliran sesat atau mengajak kepada kekafiran, kemudian tanpa ada komunikasi langsung kita serang mereka, langsung kita bubarkan. Padahal kata Sayyidina Abu Bakar, lebih bagus melihat dibanding mendengar. Nah, jadi caranya kalau kita memang merasa ada kelompok-kelompok, ada semaan-semaan, ada majelis-majelis yang ditengarai tidak sesuai dengan syariat-syariat, silakan, karena kita yang peduli masuk saja di dalamnya. Kalau ternyata tidak sama dengan apa yang dijadikan rumor di masyarakat, maka kita ini perlu menjadi juru penerang kepada mereka, sehingga mereka-mereka yang berjasa, yang menghimpun orang-orang yang tidak terjaring pada majelis-majelis besar, akhirnya bisa dijaring oleh kelompok-kelompok kecil. Nah, apabila ini diterapkan, alangkah syahdunya, alangkah romantisnya, alangkah tentramnya hidup di bumi pertiwi ini. Kembali kepada amalan yang dimaksud. Amalan yang dimaksud berkaitan dengan nama. Nama tidak sesederhana yang kita pikirkan atau yang kita yakini selama ini, yaitu bahwa nama sekedar sebuah sebutan, sebuah panggilan, atau lambang untuk membedakan antara benda mati, benda hidup, bergerak dan diam, gas pada cair. Apakah itu wujudnya manusia, binatang, tumbuhan, tempat, produk, gagasan, konsep, program, yang tujuannya hanya untuk membedakan satu terhadap yang lainnya. Atau dalam bahasa yang lebih luas lagi, nama diartikan sebagai klasifikasi antara objek satu terhadap objek yang lain. Dengan begitu berarti nama ini tidak menjadi penting. Kalau nama sudah tidak menjadi penting, maka tidak berlebihan apabila ada seorang pujangga ternama dari Inggris bernama William Shakespeare dalam novelnya berjudul Romeo and Juliet pada tahun 1564 menyebutkan, "What's in a name?" Apalah arti sebuah nama? That which we call a rose by any other name. Andai kata kita memberikan nama lain untuk bunga mawar, which smile is sweet, ia tetap akan berbau wangi. Kalau kita renungkan, kalau kita kaji secara lembut, yang dimaksud dengan William Shakespeare
bahwa bukan karena namanya dia menjadi baik, melainkan dari kualitas objeknya, dari kesejatian bendanya. Benar saja kita perhatikan ada nama Muhammad mendekam di penjara, padahal arti dari nama Muhammad itu adalah terpuji, sedangkan objeknya justru melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Nah, dengan cara-cara beginilah kita bisa mengolah batin ini. Akhirnya tidak bangga, tidak kenyang, tidak mewah dengan istilah-istilah, melainkan masuk kepada hakikiahnya seperti apa. Apakah dengan pendapat semacam itu lalu kita mempersilahkan masuk dan menguasai diri ini bahwa nama itu sudah tidak menjadi penting, atau kita tetap kembali kepada apa saja yang sudah diajarkan di lingkungan Islam, apakah oleh guru-guru kita, orang tua kita, atau melalui Al-Quran dan hadis. Ini penting bagi kita agar tujuan hidup bahagia di dunia dan akhirat itu bisa tercapai. Subhanallah, ternyata nama di lingkungan Islam itu begitu pentingnya, sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya banyak sekali berpesan tentang pentingnya sebuah nama. Di samping Rasulullah menganjurkan agar anak-anaknya diberi nama yang baik, dan kalau kesulitan diarahkan untuk mengambil salah satu dari Asmaul Husna, juga mengamanatkan bahwa di antara hak anak atas ayah adalah memberikan nama yang bagus dan mendidiknya dengan adab yang baik. Apa cukup sampai di situ saja? Ternyata tidak. Nama ini sangat berpengaruh kepada kehidupan kita di yaumul qiyam atau di akhirat, sebagaimana yang Rasulullah Muhammad SAW sabdakan, innakum tut'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum wa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya, kata Rasulullah Muhammad SAW, kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Itu artinya bahwa nama begitu pentingnya untuk kita gali, kemudian dipelajari, direnungkan, ditafakuri arti nama yang sebenarnya. Rasulullah sangat menganjurkan, sangat menyukai nama dari umatnya itu, kalau tidak Abdullah, ya Abdurrahman. Apakah semua umatnya akan bernama Abdullah dan Abdurrahman, atau itu merupakan kias, atau itu merupakan itibar sebagai pengarah bahwa umatnya yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mereka-mereka yang Abdullah, yang mengabdi, yang illa liya'budun, maksudnya hanya beribadah saja. Kemudian dari ibadah-ibadah yang dibangun itu muncullah, terbentuklah sifat Ar-Rahman, mengasihi, menyayangi kepada semua makhluk-makhluk ciptaan Allah.
Bukan hanya Rasulullah Muhammad SAW saja yang mengangkat, yang perhatian terhadap nama. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat tentang nama. Jadi nama itu bukan tidak punya makna, bukan tidak punya arti. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa aradahum. Dan dia, maksudnya Allah, mengajarkan kepada Adam nama benda-benda seluruhnya. Kalau nama benda seluruhnya berarti termasuk manusia ini. Ketika dengan Allah dicipta, pastilah kita juga diberi nama. Sedangkan nama-nama yang melekat pada diri kita atau pada setiap manusia, itu kan pemberian orang tuanya. Ada pemberian dari para kiai, atau dari mbah, atau dari Jadi semuanya bersumber dari manusia. Dan bukan nama sebenarnya saat kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Adam dengan Allah diajari nama-nama benda, kita ini juga jangan merasa tidak diajari. Karena bagaimanapun statusnya kita Bani Adam, keturunan Nabi Adam, berarti punya hak juga menerima pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pikiran kita, alam imajinasi kita jangan nakal. Diibaratkan Allah saat mengajar Nabi Adam seperti guru-guru di SD, SMP, SMA, atau di universitas yang menggunakan papan tulis, menggunakan LCD, menggunakan kertas, alat-alat tulis. Allah cara mengajar Nabi Adam tentunya dengan ilham. Nah, kalau dengan ilham atau dengan hal-hal yang sifatnya wahmi, yang sifatnya isyarah, maka berupayalah kita semua untuk mendapatkan pengajaran, bertanya siapa nama diri ini sebenarnya. Dengan diketahui nama diri sebenarnya, ada sesuatu yang unggul, yang merasa dirinya dengan nama itu ditugasi oleh Allah sebagai khalifah dalam urusan apa. Kalau yang muncul dalam transformasi ilham dari Allah melalui roh idofi kita atau melalui alam mimpi sampai kepada nama Latif, maka kita ini merasa dengan Allah dijadikan khalifah di muka bumi ini untuk berlemah lembut. Jadi sikap kita akhirnya bagaimanapun sesuai dengan fungsinya. Kalau Latif, ya kita perlu memaksakan diri agar punya sifat yang lembut. Begitu juga misalnya diberi nama atau muncul dalam nama itu Jamaluddin, berarti kita bagaimana di dalam mengemas agama ini bisa disampaikan, bisa dilaksanakan dengan cara yang indah-indah. Tidak ada yang kasar, tidak ada yang brutal, tidak ada yang arogan. Semuanya kembali kepada nama sebagai amanat Allah kepada setiap hambanya. Di sisi lain keuntungannya apabila muncul nama
Kemudian misalnya kita selesai sholat, mengirim Fatihah kepada nama itu, sekalipun didengar orang lain, seakan-akan kita sedang mengirim Fatihah kepada orang lain, padahal kepada nama yang sebenarnya. Kenapa nama-nama itu perlu dikirimi Fatihah? Karena di dalam Fatihah itu banyak sekali permohonan-permohonan, doa-doa yang menjadikan nama itu bisa dilaksanakan sesuai dengan maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi mengirim Fatihah agar nama yang sebenarnya itu, atau agar sandangan kita dalam setiap saatnya sujud kepada Allah, dalam setiap saatnya mohon petunjuk kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, agar selalu ditunjukkan ke jalan yang benar dan diselamatkan dari perbuatan-perbuatan, tingkah pola mereka yang tidak beriman, mereka yang sesat kesasar. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, jazakumullah ahsanal jasa, saya mengijazah kepada siapapun yang berkenan untuk mengamalkan amalan mengetahui nama yang sebenarnya. Amalan ini cukup mudah dikerjakan pada saat menjelang tidur. Kalau belum mengantuk, jangan diamalkan, karena jawaban atau apa yang menjadi harapan kita untuk mengetahui nama sebenarnya itu akan ditransformasi melalui istikharah, melalui alam idhofiyah atau alam mimpi kita. Misalnya begini, saya namanya Yudhistira, tetapi di dalam mimpi itu tiba-tiba dipanggil Latif, tiba-tiba dipanggil Abdurrahman. Maka panggilan itulah yang merupakan jawaban atas ikhtiar kita untuk mendapatkan nama yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini tidak terbatas waktunya. Bisa jadi begitu diamalkan pada saat mau berangkat tidur malam ini, sesuai dengan rahmat dan hidayah Allah, muncul. Ada kalanya tidak muncul hari ini, besoknya dikerjakan lagi, muncul hari esoknya. Atau bisa jadi walaupun beberapa minggu belum muncul, yang namanya kita berikhtiar, apalagi Allah sudah berpesan kepada kita, jangan putus asa dari rahmatku. Maka yang paling bagus, silakan berikhtiar. Kalau merasa punya kelemahan-kelemahan, dosa-dosa, membaca istighfar sebelum mengamalkan juga boleh. Atau ada yang suka mewujudkan sesuatu dengan terlebih dahulu sholat hajat, usolli sunnatan liqodoil hajati rok'ataini mustabilal kiblati ada'anillahi ta'ala. Maka rokaat pertama setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian rokaat kedua membaca surat Al-Ikhlas 2 kali. Setelah naik ke tempat tidur atau pada saat itu diamalkan amalan ini, lalu tidurlah. Ketika sudah mengamalkan, jangan ada jeda-jeda
Misalnya setelah mengamalkan masih menonton pertandingan sepak bola, atau setelah mengamalkan masih makan, atau ada kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi amalan ini benar-benar siap tidur di atas tempat tidur, sudah ada rasa ngantuk, silakan diamalkan. Kemudian ketika sudah diamalkan juga belum ada rasa ngantuk, sambunglah dengan dikir-dikir sehingga terlelap dengan sendirinya. Dikir-dikirnya bebas saja, mau berzikir Allah Allah, atau berzikir subhanallah, atau berzikir apa saja. Yang penting tetap terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cara melakukan munajat, yang pertama bertawassul. Jadi lakukan munajat yang diawali dengan tawassul. Tawassul pertama atau mengirim Fatihah pertama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya silahkan, apakah bihaqil hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyati sayyudillahi lahumul Fatihah, bisa juga begitu. Atau bagi saudara-saudara kita yang mungkin tidak terbiasa, bisa menggunakan bahasanya kita, ya Allah saya akan menghadiahkan Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Fatihahnya 1 kali. Kemudian yang kedua, tawassul kepada malaikat Jibril. Bihaqqi ila hadrati malaikat Jibril sallallahu alaihi bil khair al-Fatihah. Baca Fatihahnya 1 kali, dilanjutkan dengan berzikir. Zikir ini ada di surat Hud ayat 47, diulang sebanyak 77 kali. Secara liris saja, tidak usah terburu-buru. Yang namanya berzikir itu menggunakan konsep tartilul Quran. Boleh kalau menggunakan arutul hikmah. Jadi amalannya, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm, sebanyak 77 kali. Kemudian ditutup dengan doa Allahumma inni as'alukal huda wassadad, diulang 3 kali. Kemudian silakan istirahat. Dalam mimpi, saudara pasti akan ada di suatu tempat. Apakah tempat itu yang sering kita lihat atau di tempat lain? Maksudnya sering kita lihat, bisa di suasana kantor, bisa di suasana perkampungan, atau di mana saja. Yang pasti ada yang memanggil nama saudara dengan salah satu nama yang selanjutnya itu akan menjadi nama gaib dari saudara sekalian. Terima kasih. Saya berharap semuanya Allah ridhoi, Allah perkenankan sebagai itikad, sebagai ikhtiar untuk melengkapi man arafa nafsahu faqad arafa rabbuhu. Usikum wa nasbitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.